kliennya di Bangkalan itu, HP saya nyaris banyak telepon dan WA masuk itu bukan penolakan, tapi dukungan dari para kiai, dari para sepuh, dari para aktivis dari berbagai daerah. Lanjutkan Mas, semangat, lanjutkan semangat, kita dukung gitu. Cuma memang rata-rata mereka tidak berani untuk tampil ke muka karena memang MLB ini seperti gerakan ini seperti apa, orang yang mengekspresikan kegelisahan orang di bawah sebetulnya. Sebagai wadah, bagaimana untuk menampung kegelisahan dan kekecewaan orang-orang di bawah terhadap kepemimpinan PBNU periode ini. Itu akhirnya bertindak lanjut pertemuan konsolidasi dan sampai kemarin di Cirebon itu juga sudah dihasilkan semacam gambaran sampai pada pelaksanaan dan panitia pun sudah dibentuk. Artinya ini berarti kita ini bergerak betul-betul yakin bahwasanya ini insya Allah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keterangannya, Kiai Imam Baihaqi selaku Ketua Panitia OSI pelaksana kegiatan Muktamar Luar Biasa MLBNU menyampaikan kesungguhannya dalam menyelenggarakan MLBNU dalam kurun waktu yang dekat, dalam waktu yang tidak terlalu lama dari agenda yang sudah ditetapkan oleh beliau selaku Ketua Panitia OSI penyelenggara MLBNU. Walaupun tidak spesifik beliau menyebutkan kapan tanggalnya dan bulannya pada bulan apa tidak disebutkan, tetapi Panitia SC dan OSI telah terbentuk, artinya sudah siap menyelenggarakan MLBNU. Artinya tinggal melaksanakan muktamar luar biasa yang bertujuan mengganti kepengurusan struktural PBNU baru. Dalam konteks ini memiliki pengertian bahwa kalau benar-benar ini diselenggarakan nanti, berarti Ketua Umum PBNU dan Sekjen PBNU harus siap-siap kehilangan jabatan fungsional pengurus harian di PBNU. Nah, selengkapnya mari kita simak keterangan dari Ketua Panitia OSI MLBNU Kiai Imam Baihaqi. Mari kita simak dalam video berikut ini. Jadi pertama ketika kita menggelorakan, mendesakkan ini didasari oleh keprihatinan yang pernah kita sampaikan dalam podcastnya pada suka ini juga, bahwa ini harus saya melangkah setahap demi setahap untuk menuju MLB, itu tetap harus kita laksanakan. Nah, sampai hari ini apalagi sudah terbentuk SC dan OC-nya. Saya selaku Ketua OC yang ditunjuk oleh para kiai dalam konsolidasi di Cirebon kemarin itu, saya akan terus melaksanakan apa yang diarahkan oleh SC yang diketuai oleh Kiai Imam Jazuli dan Gus Salam sebagai sekretaris SC gitu. Apa dahulu-dahulunya yang terkait dengan penyelenggaraan MLB ini akan saya laksanakan selaku tanggung jawab saya sebagai Ketua OC. Wah, luar biasa. Berarti Ketua SC itu saya sudah membaca nih di media-media mainstream. Hotel sudah di booking di Cirebon, wah itu kan, kemudian segala macamnya sudah siap dan kemudian pesertanya sudah siap. Ini bagaimana? Benar ini di Cirebon? Sebagaimana yang disampaikan oleh SC, tentu saja kalau SC sudah menyatakan itu, kita tinggal melaksanakan. Gitu. Kita tinggal melaksanakan, kebutuhan teknisnya apa kita akan siapkan, apapun ya hambatan dan akan kita atasi sebaik-baik mungkin. Oke. Ya, selain dukungan ya, tetapi ada juga penolakan. Itu ada dari Banser, kemudian Pagar Nusa, kemudian dari PCNU se-Cirebon Raya ya gitu ya. Nah, ini bagaimana nih tanggapan Anda ini? Ya, tentu saja dalam sebuah gerakan pasti ada penerimaan dan penolakan. Tapi sejauh ini sejak desakan MLB kami di Bangkalan, di Bangkalan terutama di kliennya di Bangkalan itu, HP saya nyaris
banyak telepon dan WA masuk itu bukan penolakan, tapi dukungan dari para kiai, dari para sepuh, dari para aktivis dari berbagai daerah. Lanjutkan Mas, lanjutkan semangat, kita dukung gitu. Cuma memang rata-rata mereka tidak berani untuk tampil ke muka karena memang MLB ini seperti gerakan ini seperti orang yang mengekspresikan kegelisahan orang di bawah sebetulnya. Sebagai wadah, bagaimana untuk menampung kegelisahan dan kekecewaan orang-orang di bawah terhadap kepemimpinan PBNU periode ini. Dan makanya ketika kita sudah menyampaikan kritik berkali-kali dengan berbagai kebijakannya yang kita anggap telah keluar dari prinsip-prinsip konstitusi Nahdlatul Ulama, maka kita desakan MLB ini, dan ini merupakan cerminan dari semua aspirasi keresahan masyarakat di bawah. Ya, walaupun ada penolakan dari PCS Cirebon, itu tetap akan jalan, Gus? Saya sebetulnya nggak yakin mereka menolak dengan sungguh-sungguh. Sebetulnya nggak yakin, karena mereka ada dalam struktur. Tentu saja mereka adalah taat kepada pimpinan, dan itu mereka sebagai organisasi tentu saja organisasi yang baik. Sebagai organisatoris yang baik adalah taat pada pimpinan, itu betul. Tetapi ingat, ada kaidah sebetulnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, kita menganggap kalau ada kepemimpinan menyimpang dari garis konstitusi itu boleh tidak diikuti seharusnya, tetapi orang yang mengikuti ya boleh-boleh saja tentu saja. Ini fatsun berorganisasi selalu seperti itu. Jadi mereka taat saja pada pimpinan. Atau jangan-jangan mereka memang diperintah dari atasan langsung, kamu berbuat merespon itu gerakan di sana. Kalau nggak diperintah, mereka mungkin diam saja, karena dalam hati sebetulnya mendukung kita. Mungkin kita. Iya. Mungkin lah ya. Langsung ke Kiai Wahono. Ya, baik Kiai Wahono, Anda sebagai perwakilan dari Kepri, bagaimana menambahkan terhadap gejolak MLB ini yang kian memanas dan kian memuncak? Terima kasih, Pak Yusuf. 8 bulan yang lalu sebelum puasa, saya itu sudah turun ke Jawa Timur, ketemu dengan sesepuh-sepuh kita. Melaporkan kondisi yang di bawah, khususnya di luar Jawa. Ini pada prihatin melihat situasi kondisi PBNU yang seperti yang sungguh-sungguh. Prihatinnya apa? Masalah caretaker, masalah pemecatan, atau bagaimana? Termasuk itu semua, dan juga apa yang menjadi roh seorang ketua umum ini tidak mencerminkan bagaimana seorang yang memang harus bijak ketika menyikapi perbedaan di internal PBNU. Banyak muncul ketika menyikapi masalah partai ini, juga meresahkan yang di bawah ini, resah nih, dan saya komunikasi terus. Waktu itu saya silaturahmi dengan Kiai Jawa Timur. Oke, termasuk kondisi semacam ini, apakah kita diam atau bagaimana, Kiai? Ini yang di bawah merasakan. Jawabannya bagaimana? Kita lihat dalam waktu nanti, Pak Ono, dalam waktu beberapa bulan kita akan betul-betul mengamati dan juga mengumpulkan data-data yang memang nantinya akan dijadikan satu langkah-langkah yang pasti. Disitulah yang akhirnya Agustus kemarin kita kumpul di Bangkalan. Itu adalah reaksi daripada keresahan-keresahan dan suara-suara yang di bawah yang sangat-sangat memang harus kita wadahi dalam bentuk yang dihasilkan di dalam Bangkalan itu, yang namanya presidium yang akan. Nah, dari situ akhirnya bertindak lanjut pertemuan konsolidasi, dan sampai kemarin di Cirebon itu juga sudah dihasilkan semacam gambaran sampai pada pelaksanaan, dan panitia pun sudah dibentuk. Artinya ini berarti kita ini bergerak betul-betul yakin bahwasanya ini insya Allah selesai. Bahwa ini betul-betul MLB ini memang harus terlaksana. Harus terlaksana. Betul. Dan Anda yakin bahwa ini akan terlaksana? Saya yakin. Bismillah, saya yakin. Baik, selain Jawa Timur juga kan ada kunjungan ke Kiai Sepuh di Banten, yaitu Abuya Muhtadi. Ini bisa diceritakan. Baik,
Alhamdulillah luar biasa beliau. Jadi memang apa yang menjadi keinginan, keresahan dan juga teman-teman presidium ini luar biasa ditanggapi dan doakan penuh oleh beliau agar kita di dalam melaksanakan pembenahan NU, ya, jangan sampai NU ini begini terus. Semangat beliau mendukung kita dan mendoakan serta memberikan arahan. Menawi apa yang disampaikan Pak Wahono tadi, kita tadi sore berkunjung sowan minta restu, doa restu kepada para sesepuh, dan yang kita awali dengan Abu Yamuh tadi. Abu Yamuh tadi selaku sesepuh di Banten yang menjadi salah satu poros kiai sepuh yang menjadi rujukan para warga Nahdliyin, para ulama, juga warga NU. Nah, kunjungan kedatangan kita disambut dengan baik dan didoakan dengan sungguh-sungguh. Kita tadi sudah matur mohon doa restu Buya kita dari tim presidium untuk akan melaksanakan MLB NU dalam rangka menyelamatkan NU. Oh ya, lanjutkan teruskan. Karena NU jangan artinya numpang urip. Pak sampean itu NU atau Nahdlatul Ulama? Dibilang gitu. Saya Nahdlatul Ulama, ya. Karena kita harus mengembalikan NU menjadi Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Jangan itu numpang urip, singkatannya seperti itu. Sambil ketawa-ketawa itu, tapi pernyataan sederhana ini sangat berarti dan mendalam artinya. Kebangkitan ulama itu sangat luas. Nilai-nilai keulamaan harus dikembalikan. Hari ini itu artinya Mbah Buya Muh tadi itu menangkap selama ini nilai-nilai keulamaan sudah terkikis yang diperankan oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU, oleh struktural ya. Oleh struktural NU. Nah, itu makanya kita didoakan, direstui, dikasih dorongan, terus jalankan, selamatkan NU. Dan saya doakan mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Iya, oke. Ini memberi motivasi kita cukup kuat, langkah kita semakin mantap, mendapat doa restu dari sesepuh. Oke, Gus. Agenda muktamar luar biasa MLBNU ini sudah mendapat restu dari sebagian kiai-kiai sepuh NU yang tersebar di daerah Indonesia. Baik kiai sepuh itu yang masih di dalam barisan struktural NU maupun non-struktural, tetapi juga harus diingat PBNU rasanya tidak akan tinggal diam, pasti melakukan langkah-langkah khusus untuk tidak terjadi MLBNU yang jelas-jelas nanti akan merugikan struktural kepengurusan PBNU periode sekarang. Nah, itu saja teman-teman, kalau ada ini sampaikan terkait dengan penjelasan dari Ketua OSI yang barusan beliau menyampaikan, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.